Halo Sobat Fintech, kali ini aku mau bahas tentang deposito. Apa itu deposito, apa kelebihan dan kekurangan deposito, dan gimana cara ngitung bunga deposito. Jadi, apa sih deposito itu? Nah, deposito sempat menjadi primadona ya di kalangan generasi baby boomers dan generasi X. Kedua generasi ini suka banget nyimpen uang mereka di bank dalam jangka waktu tertentu. Jadi, uangnya ditahan dan baru bisa ditarik sesuai dengan tanggal jatuh temponya. Nah, seperti yang kita tahu ya, produk dari bank itu kan banyak banget. Di sini aku mau compare produk-produk bank khusus saving. Yang pertama ada tabungan reguler. Aku nggak perlu jelasin ya, karena pasti kebanyakan dari kalian udah pada punya tabungan reguler. Untuk bunga dari tabungan reguler berkisar sekitar 0-1% dengan tenor waktu tidak ada dan setoran minimal 500.000. Yang kedua ada tabungan berjangka. Tabungan ini sama seperti tabungan reguler, cuman nabungnya langsung auto debit dari tabungan reguler kalian. Untuk bunga dari tabungan berjangka sedikit lebih besar ya, berkisar sekitar 1-3% dengan tenor waktu minimal 1 tahun dan setoran minimal 100.000. Yang terakhir ada deposito, bunganya paling tinggi ya di antara keduanya, yaitu 3-7% dengan tenor waktu minimal 1 bulan dan setoran minimal 10 juta. Nah, pasti jadi pertanyaan ya, deposito ini bunganya paling tinggi. Kenapa ya bunga dari deposito bisa lebih besar? Jadi ketika kita nyimpen uang kita di bank dalam bentuk deposito, bank memberikan imbalan berupa bunga deposito berkisar sekitar 3-7%. Karena uang kita ditahan dalam jangka waktu tertentu oleh bank, uang kita dipergunakan untuk penyaluran pinjaman kepada masyarakat. Salah satu contohnya adalah kredit UMKM. Atas kredit ini, bank membebankan bunga kredit sebesar 7-14%. Jadi, selisih dari bunga kredit yang dibebankan bank kepada masyarakat dengan bunga deposito yang diberikan kepada nasabah menjadi keuntungan dari bank. Selanjutnya, kelebihan dan kekurangan deposito. Kita bahas dulu ya kelebihan deposito. Yang pertama, menabung dengan cepat. Karena deposito hanya bisa ditarik sesuai dengan kurun waktu yang telah ditentukan, jadi nasabah bisa lebih cepat mengumpulkan uang tanpa tergoda untuk menarik uangnya sebelum tanggal jatuh temponya. Yang kedua, bunga lebih besar dari tabungan. Seperti yang udah kita bahas tadi ya di awal, bunga deposito lebih besar dari bunga tabungan reguler dan bunga tabungan berjangka. Yang ketiga, bunga deposito tetap. Jadi, sistem bunga deposito tetap dengan jangka waktu yang juga tetap, hal ini dapat mencegah nasabah dari kerugian. Dan yang keempat, minim resiko. Deposito tidak dipengaruhi oleh naik turunnya kondisi pasar. Jadi bunga deposito flat, tidak fluktuatif dan juga deposito dijamin oleh lembaga penjamin pinjaman atau LPS. Nah, di balik kelebihan pasti ada kekurangan ya. Untuk kekurangan deposito yang pertama, keuntungan lebih kecil dibanding investasi lain. Karena deposito minim resiko, maka keuntungan yang didapat juga tidak sebesar investasi yang high risk. Yang kedua, terpengaruh inflasi dan biaya pajak. Terjadinya inflasi tiap tahun mengakibatkan nilai uang yang didepositokan dapat terkena dampaknya. Selain itu, deposito juga termasuk dalam objek pajak penghasilan. Yang ketiga, tidak dapat dicairkan kapan saja. Karena uang deposito ditahan sesuai jangka waktu tertentu, jadi nasabah tidak dapat mencairkan uangnya kapanpun. Apabila dalam kondisi darurat dan perlu mencairkan dana tersebut, nasabah dapat dikenakan denda sesuai dengan kebijakan bank yang bersangkutan. Dan yang terakhir, tidak memperoleh keuntungan saat bunga bank tinggi. Suku bunga deposito yang bersifat tetap memang dapat menjadi kelebihan. Namun di sisi lain, hal ini juga bisa menjadi kekurangan. Pasalnya, sistem bunga tetap membuat nasabah tidak bisa memperoleh keuntungan lebih ketika bunga bank sedang tinggi. Nah, sekarang kita kan udah tahu apa itu deposito, apa kelebihan dan kekurangan deposito. Sekarang gimana cara ngitung bunga deposito? Nah, untuk menghitung suku bunga deposito ini kita pakai asumsi ya. Asumsi yang pertama yaitu setoran 10 juta, tenor waktunya kita pakai 6 bulan dan bunga depositonya 6,5%. Untuk rumus pertama yaitu jumlah setoran dikali suku bunga dikali jumlah tenor dibagi
365 hari. Tinggal kita masukin ya, jumlah setorannya 10 juta, suku bunganya 6,5%. Nah, jumlah tenornya ini harus dalam hari ya, jadi 6 bulan dikali 30 hari, 180 hari ya. Dibagi dengan 365 hari, hasilnya 320,547. Tapi ini bunga deposito belum net ya. Bunga deposito tadi harus dikalikan dengan pajak penghasilan sebesar 20%, hasilnya 64,109. Nah, keuntungan bunga deposito setelah pajak, jadi bunga deposito gross tadi dikurangi dengan pajak bunga deposito, hasilnya 256,438. Ini keuntungan bunga deposito selama 6 bulan. Untuk keuntungan bunga deposito per bulan, tinggal kita bagi 6 ya, hasilnya 42.739. Nah, selanjutnya untuk rumus kedua ini dikhususkan untuk yang tenornya 1 bulan. Jadi rumusnya jumlah setoran dikali suku bunga dikali jumlah tenor dikali 80% dibagi dengan 365 hari. Sama ya, jumlah setorannya 10 juta, suku bunganya 6,5% dan jumlah tenornya ini harus dijadikan hari ya. Hasilnya 42.739. Nah, itu tadi penjelasan mengenai deposito. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa tulis di kolom komentar ya. Thank you.